Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Gen Z dan Krisis Etika Berbahasa di Era Digital. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di zaman di mana jari kita lebih sering berbicara daripada mulut. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital telah menjadi ruang utama manusia dalam berkomunikasi. Dalam hitungan detik saja, sebuah kalimat dapat menyebar luas dan dibaca oleh ribuan orang. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kecepatan ini diiringi dengan etika berbahasa yang baik? Sebagai bagian dari Gen Z, kita sering dianggap sebagai generasi yang kreatif, krisis, dan melek akan teknologi. Namun, di sisi lain, kita juga kerap dikaitkan dengan fenomena krisis ketika etika berbahasa. Bahasa yang kasar, ujaran kebencian, komentar merendahkan, hingga budaya saling menyerang di media sosial semakin sering kita temui. Padahal, bahasa bukan sekedar rangkaian kata, tetapi bahasa mencerminkan cara berpikir dan sikap seseorang. Ketika bahasa digunakan tanpa etika, dampaknya tidak hanya melukai perasaan orang lain, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial. Konflik yang bermula dari satu komentar sederhana dapat berkembang menjadi perpecahan yang lebih besar. Hadirin sekalian, di era digital ini, batas antara ruang pribadi dan ruang publik menjadi semakin kabur. Banyak orang merasa bebas berkata apa saja karena berlindung di balik layar. Anonimitas seringkali membuat seseorang lupa bahwa di balik sebuah akun terdapat manusia nyata yang memiliki perasaan. Etika berbahasa seharusnya tetap dijunjung tinggi, baik dalam komunikasi langsung maupun komunikasi digital. Menggunakan bahasa yang sopan bukan berarti membatasi kebebasan berekspresi, melainkan menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Selain itu, fenomena bahasa singkat, slang berlebihan, dan penggunaan kata-kata yang tidak pantas juga menjadi tantangan tersendiri. Bahasa memang bersifat dinamis, tetapi bukan berarti kehilangan nilai kesantunan. Kreativitas dalam berbahasa seharusnya berjalan beriringan dengan etika. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi penerus bangsa, Gen Z tentu memiliki peran penting dalam menentukan wajah komunikasi di masa yang akan datang. Jika kita terbiasa menggunakan bahasa yang kasar dan tidak beretika, maka komunikasi yang tercipta pun akan cenderung negatif. Sebaliknya, jika kita membiasakan bahasa yang santun dan bertanggung jawab, ruang digital dapat menjadi tempat yang sehat serta edukatif. Mulailah dari hal yang sederhana, yaitu berpikir sebelum menulis, mempertimbangkan dampak dari kata-kata yang kita gunakan, serta menghargai perbedaan pendapat. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga ruang pembelajaran karakter. Hadirin sekalian, kesimpulannya adalah krisis etika berbahasa di era digital ini bukanlah masalah teknologi, melainkan masalah sikap manusia dalam menggunakan bahasa.
Gen Z memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor perubahan, termasuk dalam membangun budaya berbahasa yang santun dan beretika di ruang digital. Akhir kata, semoga pidato ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua dalam menggunakan bahasa, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian pidato ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.